Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita lanjutkan kembali insyaallah pelajaran kita membaca kitab An-Nahwu wa Tatbiqi. Dan tentunya salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk ke pelajaran tentang maf'ul mutlak. Ya. Apa itu maf'ul mutlak? Al-maf'ulu al-mutlaqu huwa al-masdaru al-muntasibu taukidan li'amilihi au bayanan li naw'ihi au adadihi. Nah, ini definisi dari maf'ul mutlak. Dia adalah masdar yang nasab, ya, masdar yang nasab. Dan dia punya dua fungsi, yaitu menjadi taukid dan juga bayan. Taukid penguat, bayan penjelas. Untuk taukid ini berarti dia menguatkan amil, sedangkan bayan dia menjadi penjelas untuk jenis atau adat, yakni jumlah. Ini fungsinya yang masuk ke dalam narasi definisi maf'ul mutlak. Contohnya di sini ada dorobtu Zaidan Dorban. Maka mana isim yang nasab kemudian bentuknya masdar tentu adalah kata dorban. Ya, kata dorban. Dorban ini merupakan masdar dari fiil dorob. Maka kalau kita berbicara amilnya yakni dorob. Dan ini kan sama diambil dari kata yang sama. Berarti kita bisa simpulkan fungsi dari didatangkannya dorban di sini. Fungsi didatangkannya dorban di sini adalah taukidan li'amilihi sebagai penguat dari amilnya yaitu dorob. Ketika taukid kan berarti penguat, penegas. Terjemahnya muncullah kata sungguh. Sungguh dorobtu saya telah memukul Zaid dengan sebenar-benarnya pukulan. Begitu. Berikutnya jalas sal amiri. Nah, kalau kita lihat di sini, mana bentuk masdar? Nah, ya, kata yang bersifat masdar di sini adalah julus. Julus adalah masdar dari jalas. Apa sih masdar? Kita banyak berbicara tentang masdar, terkadang masih belum mengetahui apa itu masdar. Ya. Masdar itu salah satu bentuk kata di dalam bahasa Arab yang dia muncul pada urutan ketiga di tasrif istilahi. Ini masuk ke kategori ilmu sorof. Tasrif istilahi itu adalah perubahan kata berdasarkan makna.
tanpa penyesuaian dengan domir. Karena nanti jika perubahannya secara makna disesuaikan dengan domir atau perubahannya langsung disesuaikan dengan domir dikonjugasikan itu namanya tasrif lugawi, bukan tasrif istilahi. Tapi kalau tasrif istilahi itu adalah ya kata yang berubah dengan maknanya serta maknanya. Nah, bentuk perubahan bentuk kata dengan makna itu tasrif istilahi. Kalau kita lihat urutan ketiganya maka itu masdar diawali dari fi'il madi. Nah, di sini masdarnya menjadi mudhaf alias didofahkan kepada isim yang lain. Nah, di sini isim yang menjadi mudhaf ilaihnya julus adalah al-amir. Al-amir menjadi apa? Mudhaf ilaih. Julusa ini dia punya dua fungsi. Julusa pada kalimat ini. Fungsi yang pertama, taukid li amilihi, mana amilnya? Jelas. Kemudian yang kedua, Taukidan. yang tadi kan taukid dan li amilihi pertama. Ah, amilnya kan jelas. Kemudian yang kedua, Bayanan linawaihi. nah betul. Menjelaskan jenis duduk. Karena dia diidofahkan kepada isim yang tidak ada sangkut pautnya kepada isim diamil. Nah, isim diambil ini kan tu. Orang berbeda dengan amir tuh. Tu, tu saya. Saya duduk, nah begitu ya. Saya duduk seperti duduknya siapa? Amir, seorang raja. Itu seorang pemimpin. Berarti dia sedang menjelaskan cara duduknya kayak gini. Yakni seperti amir. Berikutnya, dorabtu Zaidan dorbatain. Nah ya, Zaidan di sini nasab sebagai maf'ulun bih. Udah lewat pembahasan. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah dorbatain. Dorbatain ini asalnya dorbatan, ya, dorbatan. Nah, itu bentuk musanna ketika nasab, ya. Bentuk musanna ketika nasab. Nasab itu kan i'rab yang melekat pada al-maf'ul al-mutlaq. Bahasan kita pagi hari ini. Nah, dorbatain di situ menjadi al-maf'ul mutlaq. Tapi fungsinya apa? Pure murni bayanan ada di ada di Ada ya menunjukkan hitungan atau jumlah dari amilnya begitu ya dari amilnya amilnya kan dorob berarti menunjukkan jumlah pukulan kepada si Zaid. Aqsamul maf'ulul mutlaq, aqsamu al maf'uli al mutlaqi. Aqsamu al maf'uli al mutlaqi, pembagian maf'ul mutlak. Pembagian maf'ul mutlak di sini sebagaimana di catatan kaki yaitu bihasabi faidatihi al-ma'nawiyah sesuai dengan faidah makna. Ya, berarti ini membahas tentang maknanya dia didatangkan di dalam kalimat. Berarti berfungsi sebagai apa? Kan fungsinya dua, taukid atau bayan. Taukidnya taukid kepada amil, bayannya bisa kepada nau jenis atau kepada adat jumlah. Yanqasimu al-maf'ulu al-mutlaqu ila salasati aqsamin. Yanqasimu al-maf'ulu yanqasimu fi'il mudhari marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Al-maf'ulu di dhammah menjadi fa'il yanqasimu. Al-mutlaqu na'atnya al-maf'ulu. Jadi maf'ul mutlak itu terbagi ila salasati aqsamin kepada tiga pembagian. Yang pertama adalah muakkid lil amili wa mubayyin lin nau' wa mubayyin lil adad. Yang pertama adalah muakkidun lil amili sebagai penguat kepada amilnya.
Dobituhu ketentuannya di sini ayyakuna masdaron munakkaron. Nah, kapan maf'ul mutlak didatangkan di dalam kalimat itu berfungsi sebagai muakkid lil amil kalau dia berbentuk masdar munakkaron kemudian ghaira mausufin. Kalau masdar munakaron itu artinya masdar yang nakiroh. Kalau masdar yang nakiroh ini memang semua dari apa maf'ul mutlak. Gitu. Masdar yang berkedudukan sebagai maf'ul mutlak ya dia masdar munakaron. Nah, tapi kalau dia goyro mausufin alias tidak ada naat setelahnya, tidak ada naat setelahnya, wala mudhafin dan tidak menjadi mudhaf alias setelahnya tidak ada mudhaf ilaih begitu wala makhtumin bita'il wahdah dan tidak diakhiri dengan ta ya kalau sudah diakhiri dengan ta itu dorbatan ya. Nah, itu nanti berbeda lagi wala musanna wala majmu'in. Nah, bukan pula musanna bentuknya bukan pula jamak bentuknya. Nah berarti dia fungsinya didatangkan di dalam kalimat untuk muakkid lil amil, penguat kepada amil. Contohnya adalah dorobtu Zaidan dorban. Dorban bentuk masdar? Iya. Nakiroh? Iya, tidak ada al, dia bertanwin. Kemudian goiro mausuf, apakah ada naat setelah dorban? Tidak ada. Wala mudhof, apakah dia menjadi mudhof? Apakah ada mudhof ilaih setelah dorban? Tidak ada. Wala maktumin bita'il wahda wala musana wala majmu'. Apakah bentuknya ini bentuk musana? Tidak. Apakah bentuknya bentuk jamak? Tidak. Apakah diakhiri dengan ta? Tidak. Beres. Sepakat ya. Dorban maf'ul mutlak yang fungsinya muakkid lil amil. Dari sini kita mendapati maknanya maka memudahkan kita dalam menerjemahkannya. Jadi pentingnya peran ilmu nahwu di dalam penerjemahan. Kemudian contoh yang kedua, fahim tuh. Suara saya masih terdengar? Masih Ustaz. Baik. Dan Alhamdulillah. Yang kedua, fahim tu al-mas'alata fahman. Nah, ya. Fahman ini masdar yang diambil dari fahim dan fahim menjadi amilnya. Bukan bukan hanya serupa dari segi makna, tapi dari segi lafal pun sama. Karena memang dia diambil dari akar kata yang sama. Gitu. Karena nanti ada bentuk masdar, bentuk maf'ul mutlak yang dia itu masdar, tapi diambil dari akar kata yang berbeda, namun maknanya sama. Seperti kata jalasa dan qoada. Itu sama-sama fiil yang berarti duduk. Jalasa sama qoada. Jalasa yajlisu, qoada yaqudu. Jalasa yajlisu punya bentuk masdar julus. Kalau qoada yaqudu, dia punya bentuk masdar qu'ud. Kita pakai amil jalas. Kemudian kita pakai masdar qoada yakni qu'ud. Contohnya apa? Jalastu alal kursiyyi qu'udan. Boleh? Boleh. Apakah fungsinya itu langsung berubah? Tidak lagi muakid lil amil karena tidak diambil dari akar kata yang sama? Anda tetap masih punya fungsi yang sama karena dia masdar munakaron, tidak mausuf, wala mudhaf, wala maktum bitta'il wahda, wala musanna, wala majrur. Sampai sini bisa difahami? insya Allah bisa Ustaz.
Baik, ini pengirapan maf'ul mutlak. Dorban maf'ulun mutlakun mu'akidun lil amili mansubun. Nah, ya. Yang ketiga, qaulihi ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Nih, taklima. Kita dapat maknanya kan? Berarti di sini ada taukid dan penguat dan penegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul bicara dengan Musa. Ya. Ketika Allah itu betul-betul bicara dengan Musa, ya, layaknya pembicaraan. Takliman di sini i'rabnya maf'ulun mutlaqun mu'akkidun lil 'amili mansubun. Yang keempat, qaulihi ta'ala wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina ardon. Ardon inilah bentuk masdar dari arad. Qaulihi ta'ala fajama'nahum jam'an. Jam'an dari jama'. Kemudian yang keenam, kalam Arab wa taqulu katabatu kitabatan. Ya, katabatu kitabatan, akramtu ikraman, qumtu qiyaman, kharajtu khurujan, dakhaltu dukhulan. Yang kedua sekarang mubayyinun linnau. Silakan dibaca dobituhu. Siapa yang mau? Nasat Enam silakan. asani mubayyinu lin nau'i. Mubayyinun nakiroh itu Mubay, kan tidak ada mubayyinun hal. lil nau'i. Ya. Dabituhu ay yakuna masdaran mausufan au mudafan nahwu. Darabtu Terjemahkan dulu. Zaid. Ya. Mubayyinun linnau artinya apa? Menjelaskan jenisnya Ustaz. Oke, dobituhu. Ketentuannya ayakuna masdaran, bentuknya masdar, sebagai mausuf atau sebagai mudhaf Ustaz. Iya, mausuf berarti yang disifati. Kalau yang disifati berarti dia menjadi man'ut setelahnya ada na'at. Atau mudhafan dia menjadi mudhaf setelahnya ada mudhaf ilaih. Nahu contohnya darabtu Zaidan dorban syadidan. Nah, di sini mana kata yang berbentuk masdar? Dorban. Wan. Dorban. Berarti dia maf'ul mutlak ya? Nah, Ustaz. Oke. Apakah dia masdaron munakkaron? Iya. Nah, Ustaz. Tidak. Nakaron. Iya. Kemudian apakah dia mausuf? Dia disifati? Nah, Ustaz. Mausufan. Masuk. Mana sifatnya? Syadidan. Naam. Maka di sini mubayyin linnaw, ya, menjelaskan kepada jenis, ya, pukulan yang dilayangkan kepada si Zaid, pukulan yang keras. Dibaca i'rabnya Dorban. Dorban. Maf'ulun mutlakun. Mubayyinun lil nau'i mansubun. Syadidan. Na'tun mansubun. Barakallahu fiik. Nah, betul. Lanjut yang kedua, qaulihi ta'ala. Qaulihi ta'ala inna fatahna laka fatham mubina. Fathan maf'ulun mutlakun mubayyinun lil naw'i mansubun. Mubayyinan na'tun mansubun. Yang ketiga, Jalastu julusal amiri. Julusa maf'ulun mutlakun mubayyinun lil naw'i mansubun. Al amiri mudhafun ilaihi majrurun. naam. Nah, ini yang mudhaf ya. Julusan menjadi mudhaf, al-amiri menjadi mudhaf ilaih. Qaulihi ta'ala. Qaulihi ta'ala wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tabarruja maf'ulun mutlakun mubayyinun lil naw'i mansubun. Al jahiliyati mudhafun ilaihi majrurun.
Nah, nah ini terjemahnya tabarrujal jahiliyah seperti tabarujnya orang-orang jahiliyah. Ada sepertinya itu dalam penerjemahannya. Asalis yang ketiga adalah mubayyinun lil adadi. Boleh gantian dibaca? Ana Ustadz. Nah, Bismillah. As-salisu mubayyinun lil adadi. Dobituhu an yakuna masdaran makhtuman bita'il wahdati au alamati tathniyatin au alamati tathniyatin au alamati jam'in. terjemahkan. Yang ketiga, untuk menjelaskan jumlahnya. Hmm. Ketentuannya, bentuknya masdar yang diakhiri dengan tak. Kemudian eh, ada tanda musanna, Ustaz, tasniyah atau tanda jamak. Oke. Contohnya, Darabtu Zaidan dorbatan. Dorbatan maf'ulun mutlaqun mubayyinun lil adadi mansubun. ya di buku saya langsung dua ini. Satunya nggak ada. Di Sama buku Ustaz, antum, nggak sama. oh, juga sama ya. Oke. Darabtu Zaidan dorbatan. Angka sekali pukulan. Oke. Sudah dibaca irobnya? Lanjut lagi yang nomor ini berikutnya. Oh, nah. Nah, Ustaz. Zaidan dorbataini. Dorbataini maf'ulun mutlaqun mubayyinun lil adadi mansubun wa alamatu nasbihi al ya'u li'annahu musannan. Terjemahnya apa? Darabtu Zaidan dorbatain. Aku memukul Zaid dengan dua pukul. Ya, lanjut yang keempat. Darabtu Zaidan dorobatin. Dorobatin maf'ulun mutlaqun mubayyinun lil adadi mansubun wa alamatu nasbihi al kasratu li'annahu jam'u muannatsin salimun. Oke, barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk ke tanbih. Nah, ini tanbih. Al-anwa'u as-salasatu, jenis-jenis yang tiga ini, ya, tu'akkidul ma'nal amil. Tu'akkid makna amil. Menguatkan makna amil. Semuanya, baik yang mu'akkid lil amil, mubayyin lin nau, dan mubayyin lil adad. Semuanya itu menguatkan makna amil, amil sebelumnya. Akan tetapi, an-nau al-awwal, an-nau al-awwal ini yang mana nih? Yang muakkidun lil amil. Dia hanya menguatkan amil saja. Oke? Dia hanya menguatkan amil saja. Fi'il sebelumnya.
Wa nau asani wa akidul amil. Nah, yang jenis kedua, dia menguatkan amil, tapi ada fungsi tambahan yang sudah kita atau kami singgung sebelumnya di awal tadi kan. Dia juga yubayyin menjelaskan jenis. Ini cirinya apa? Menjadi mausuf atau man'ut disifati begitu ya setelahnya ada na'at atau menjadi mudhaf setelahnya ada mudhaf ilaih. Wa nau as-salis yu'akidul amila. Dia menguatkan amil ya. Karena kan memang ketiganya ini dia sama-sama menguatkan amil. Tapi kalau yang mu'akid lil amil murni menguatkan amil aja. Tapi kalau untuk jenis yang kedua mubayyin ada tambahannya jelas mubayyin ya. Gitu. Nah, yang ketiga ini adalah menguatkan amil dan yubayyinu al-adada ya. Wa summiya kullu naw'in dan setiap jenis itu dinamakan bima yumayyizuhu anin naw'aini al-akharaini ya. Dinamakan dengan apa dia itu yumayyiz ya, diistimewakan dari dua jenis lainnya. Kan dia tiga ya. Masing-masing itu dinamakan ya sesuai dengan keistimewaan dia dari dua yang lainnya. Muakidun lil amil. Kenapa dia namanya muakidun lil amil? Karena dia memiliki keistimewaan tersendiri dari duanya, dari dua yang lain, yakni dari mubayyin lil nau dan mubayyin lil adat. Makanya dia dinamakan apa? Muakid lil amil. Begitupun yang mubayyin lil nau dan mubayyin lil adat. Meskipun depannya sama-sama mubayyin, tapi beda mubayyinnya. Makanya kadang ada yang membaginya langsung tiga, tidak dua, gitu. Kalau saya dua, dua berdasarkan fungsi, yakni muakid sama mubayyin. Muakid cuma satu saja, muakid lil amil. Kalau mubayyin dua, ya bisa mubayyin lil nau, bisa mubayyin lil adat. Ala kulli hal ketiganya, baik yang muakid lil amil, mubayyin lil nau dan mubayyin lil adat, itu semua adalah tuakid makna amil. Dia sama-sama menguatkan makna amilnya. Sampai sini bisa difahami? Ilahuna hal fahimtum. Ya ikhwah. Fahimna Allah. insyaallah. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Kita cukupkan pagi hari ini. Hmm. Hmm. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan esok hari. Ma yanubu anil masdar. Apa yang menggantikan masdar. Ya. Sehingga nanti isim yang berkedudukan sebagai maf'ul mutlak di dalam kalimat. Ingat, maf'ul mutlak itu adalah kedudukan tidak bisa digantikan. Ya, tidak bisa digantikan. Kalau memang dia diletakkan di sana menjadi maf'ul mutlak, ya dia menjadi maf'ul mutlak. Tapi bentuk-bentuk dari maf'ul mutlak itu ya tidak selalu dengan eh, masdar yang kita ketahui tadi, tapi dia bisa nanti kesamaan masdar. Nah, ini tadi udah sempat saya singgung ya, jalas dan intinya dia sama-sama masdar, tapi beda dari amilnya begitu. Beda lafal, tapi maknanya sama, maka disebutlah muradif. Ya, kemudian nanti ada bentuk adat, walaupun sebetulnya masih masdar aja, gitu ya. Sifatnya pun sifat masdar, kemudian mungkin ya isim isyarah. Tapi intinya di situ harus ada masdar juga. Nah, intinya menggantikan masdar di sini untuk menjadi maf'ul mutlak, ya di dekatnya itu juga ada masdar-masdar juga atau kaitannya dengan masdar-masdar juga. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan bahas tuntas mayanu wanil masdar. Ya, kemudian juga besok kita akan bahas amil dari maf'ul mutlak itu. Ya, amil dari maf'ul mutlak.
Tadi sudah disinggung amila fiil nih menjadi yang pertama kan. Amila fiil sebelumnya. Tapi yang kedua ada masdar ya karena masdar beramal amalan fiil. Bisa. Kemudian yang ketiga adalah wasf sifat. Baru kemudian setelah kita tahu dan paham amilnya, ternyata amil dari maf'ul mutlak itu bisa dihapus. Di sini kaidahnya. Kalau cukup waktu besok, insya Allah kita akan bahas juga. Dan praktik membaca tatbiqat terkait pengiropannya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Wa iyyakum wa fikum barakallah.